Halo, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini yang akan kita tanya-tanya mengenai gimana sih kesehariannya, kemudian apa aja sih pengalamannya dan lain sebagainya. Kita sambut, ini dia Diva. Halo semuanya, kenalin aku Diva dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan kita bertiga juga masih satu Prodi kebetulan. Ya, dan teman-teman ini pengen ngewawancara nih, kayak nanya-nanya gitu ya teman-teman. Iya, pengen kepoin Diva nih pernah apa aja, lagi sibuk apa aja juga. Jadi kita langsung kepoin aja nih. Benar banget. Jadi gimana Diva hari-hari kayak gini itu gimana? Maksudnya apa yang dijalani, kesibukannya apa aja dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritain. Oke, kalau aku pribadi ini kebetulan kesibukannya sekarang itu sama aja, lagi kuliah ya. Kuliah kebetulan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekarang udah semester 3. Dan kebetulan juga lagi jalanin organisasi, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Organisasi Legislatif. Mungkin itu aja. Kalau kesibukan sekarang mungkin itu aja. Berhubung nih program studinya kan bahasa banget nih, anak sastra banget nih. Berarti jago dong bikin puisi. Bisa kali nih. Betul. Bukan jago juga sih, mungkin masih kayak suka bikin, cuman ya sekadar hobi aja gitu. Mungkin sekadar hobi. Nah, ngomongin soal puisi, Diva itu boleh tahu nggak sih udah sejak kapan gitu? Maksudnya menekuni dunia puisi itu udah sejak kapan? Dan itu hanya sebuah berawal dari hobi kah atau ketidaksengajaan yang betul-betul sekedar coretan atau gimana? Ceritain dong. Sebenarnya kalau awal mula suka puisi itu lucu ya, kalau bisa dibilang lucu banget. Jadi itu dulu itu waktu SMA sebenarnya nggak suka banget sama puisi, cuman nih kebetulan kakak gitu suka beli-beli buku puisi. Jadi dia beli buku puisi juga cuma sekedar mau beli dari temennya gitu loh, nggak yang suka puisi. Nah kebetulan di situ aku baca-baca dan ternyata kok ternyata Seru ya? puisi seru gitu, kayak kok menarik ya puisi kayak gini. Terus apalagi di situ waktu puisi pertama yang aku baca itu ceritanya tentang biasalah apa namanya, kisah cinta anak muda gitu, yang Kisah cinta yang yang bertemu. remaja ABG Iya. ABG banget nih. apalagi yang bertepuk sebelah tangan yang gitu kayak Aduh, gitu. Yang relate sama kehidupan Bener, sehari-hari. bener banget relate. Terus jadi pas dibaca tuh kayak bisa ya ternyata cuman kata-kata keseharian gitu jadi puisi yang kalau dibaca maknanya tuh dalam banget ya. Jadi gitu. maknanya jadi lebih dalam, lebih galau nih ceritanya. Iya bener. Dan nggak tahu kenapa dari situ mulai suka puisi, terus mulai bikin puisi kayak random aja sebenarnya puisinya. Kadang kalau lagi ngelihat apa gitu terus ngerasa gimana gitu, ada yang dirasain tulis kayak gitu sih kalau. Jadi inspirasinya bisa dari mana-mana nih ya. Iya benar. Terus karena udah banyak nih bikin puisi kan, istilah iseng, pernah ikut lomba enggak? Kalau ikut Cipta puisi. lomba cipta puisi kebetulan sering ya, cuman kalau menang itu agak lumayan sulit gitu karena kan masih belajar. Gimana? Iya masih belajar juga, terus masih kayak setiap lomba tuh kan biasanya dikasih penilaian ya. Aku selalu minta penilaiannya buat ngeliat nih gimana sih kemajuan puisi-puisi yang aku bikin gitu loh. Kalau misalnya cuman puisi buat keseharian kan nggak bisa dinilai nih, kayak cuman oh ya udah kayak gini doang udah Cuman jadi. buat baca pribadi Iya, doang. cuma baca pribadi doang. Mungkin menurut aku kayak, ini puisinya udah bagus banget loh gitu kan. Dan paling keren nih Iya, karena udah baca banget. puisi sendiri ya kan. Bener, ternyata pas dilombain gitu kan itu penilaiannya dari orang yang bisa dibilang udah paham banget tentang puisi itu sendiri kan. Nah makanya pas tahu nilainya, udah dilihat nih nilainya, oh ternyata tingkat kejujurannya kayak gini, terus keunikan diksinya berapa gitu kan, itu jadi lebih bisa introspeksi gitu, sebenarnya apa nih yang kurang dari puisi aku kayak gitu sih. Dan itu jadi bisa lebih memperbaiki lagi kalau ketika buat puisi dia akan Bener. datang lagi Bener ketika mau banget. bikin lagi, jadi Jadi tahu lebih tahu, lebih bagus nih nanti kedepannya mau Betul. bikin puisinya gimana. kelemahannya gimana kemarin ketika buat puisi, jadi bisa Iya. lebih latih diri lagi supaya puisi yang dibikin tuh lebih keren lagi, lebih variatif lagi dan lain Bener banget. sebagainya pasti. Nah, ngomongin lagi soal puisi, Vika, pernah nggak ngerasa buntu banget ketika lagi mau bikin puisi? Pernah banget. Jadi tuh ada momen-momen dimana kayak misalnya kita lagi di momen random gitu ya, terus tiba-tiba kepikiran nih mau nulis apa, cuman nggak ada media buat kita nulis saat itu nyesel banget sih, karena waktu udah ada medianya buat kita tulis itu bakal
udah hilang gitu inspirasinya, kayak padahal itu harusnya bisa jadi puisi yang mungkin bisa dibilang bagus, cuman karena medianya tidak memadai saat itu, terbatas ya. itu pasti pas udah ketemu apa namanya yang bisa buat kita tulis itu pasti ngeblank banget. Dan kalau misalnya ditanya tentang pernah gak sih ngeblank banget sampai lama nggak bikin puisi gitu mungkin ya, itu pernah. Jadi ada di tahun 2020-an gitu, itu benar-benar 1 tahun dimana ya mungkin semua orang juga ngerasain ya awal covid kayak gimana sih, banyak banget hal-hal yang baru gitu ya, mendadak. nggak pernah dirasain, tiba-tiba harus datang, terus kita nggak tahu mau gimana gitu. Iya, hari-hari hampa. bener. Dan itu benar-benar kehilangan inspirasi banget buat nulis. Apalagi di rumah doang kan, Iya, nggak betul. ada ide, Bener nggak ada banget. sumber mau bikin apa. Bener. Ya cuman dari perasaan-perasaan yang, dan itu benar-benar monoton selama 1 tahun gitu kan, itu susah Nggak banget. ngapa-ngapain. Nah, masih tentang puisi nih. Kan tadi kita udah denger nih gimana Diva mulai kenal puisi, mulai bikin puisi, dan pernah ikut lomba puisi juga nih. Kenapa lebih milih lomba cipta puisi nih daripada lomba yang lainnya? Kan udah di ini ya, tadi udah cerita juga kalau suka puisi itu dari SMA kan, dari SMA kelas 11 itu mulai suka puisi. Jadi kayak mikir aja gini, mungkin kalau cuma suka doang tuh kayak sayang gitu kan. Oh kita coba nih cari-cari lomba, mungkin ada nih yang nyelenggarain lomba puisi gitu, apalagi lomba puisi yang gratis sekedar buat iseng-iseng gitu kan, buat ngelatih juga buat supaya apa namanya koleksi puisinya makin banyak gitu. Kan biasanya kalau penyelenggaraan lomba itu kan beda-beda nih apa namanya temanya. Nah terus ya udah kita ikut aja gitu, pokoknya setiap ada lomba puisi yang di Instagram itu pasti kemungkinan besar aku bakal ikut gitu, kayak buat menyibukkan diri aja gitu, Sekalian menambah kosakatanya juga nih iya kan? benar, sekali ngelatih diri juga supaya apa nih yang perlu diperbaiki kayak tadi yang udah aku bilang gitu. Terus nih dengar kan ikut lomba cipta puisi nih. Kebetulan karena kita satu prodi ya, jadi di prodi kita ada acara yang emang diselenggarain setiap tahunan. Nah kebetulan nih Diva nih ikut nih, menang dia. Iya alhamdulillah. Itu acara puisi ini ya apa, kegiatan lomba sastra gitu. Sebenarnya nggak sastra doang, ada olahraga juga. Dan kebetulan itu tingkatnya program studi, masih program studi. Tapi alhamdulillah banget waktu ikut itu sebenarnya kan kalau aku itu bikin puisi random ya, nggak pernah ada yang tema Nggak yang tersangkut sama tema tertentu iya kan? enggak. Iya enggak, jadi nggak ada tema yang oh ini aku banget nih yang ini nih puisinya gitu, nggak ada. Jadi random aja gitu, apa yang aku pikirin, apa yang lagi aku rasain aku buat puisi gitu kan. Nah kebetulan waktu itu lombanya itu temanya temanya tentang kayak Keadilan yang iya dibungkam. iya waktu itu temanya tuh, dan aku ambil referensi itu dari jadi aku akhir-akhir ini tuh lagi suka tentang psikologi. Terus kebetulan baca-baca teori tentang psikologi, tentang gimana sih struktur pembangun kepribadian manusia gitu loh. Nah itu konsep psikologi itu aku tuang ke dalam puisi. Nah jadi konsep itu aku bikin jadi kayak cerita gitu, kayak cerita pokoknya kalau ternyata manusia itu punya loh sisi dia yang bisa kita bilang sisi gelap gitu. Jadi kayak setiap orang itu pasti punya sisi buruk, dan gimana orang itu bisa bertahan hidup itu adalah gimana cara dia menggandeng sisi buruknya, bukan melawan sisi buruknya, kurang lebih kayak gitu. Berdamai gitu ya jadinya. Nah iya, kurang lebih konsep puisinya sebenarnya kayak gitu. Terus aku sangkutin sama tentang keadilan tadi kan, keadilan yang dibungkam gitu. Keren banget sih. Ada kesusahan tersendiri nggak waktu kan melihat temanya nih keadilan yang terbungkam, terus tadi disambungi sama psikologi nih, ada kesusahan nggak waktu nyusun puisinya itu? Kesusahannya itu nyesuaiin sama tema, karena kan waktu bikin puisi itu taunya itu nggak ada tema gitu loh. Jadi kayak bikin aja, kita bikin nih pas udah beberapa hari mau disubmit, pas lihat lagi loh ternyata ada temanya gitu kan. Oh ternyata ada temanya ya. Akhirnya kita mikir lagi nih, aduh gimana ya supaya cerita yang udah dibikin ini kan udah terlanjur jadi cerita gitu puisinya, itu masih bisa nyambung sama tema yang diangkat sama perlombaan ini gitu. Ya udah akhirnya mikir-mikir, oh ini kayaknya bisa deh dihubungin sama sisi yang tadi kita bilang gitu, sisi gelap seseorang. Jadi
setiap orang nih misalnya punya sisi gelap, nah gimana sih cara kita ngerangkulnya itu supaya kita malah jadi bisa lebih kuat gitu loh, kita bisa bangkit. Jadi bukan melawan sisi gelap itu, bukan melawan keburukan yang kita punya, bukan melawan kekurangan yang kita punya, tapi kita itu justru merangkul dan menerima kekurangan itu dan bangkit menjadi lebih kuat lagi. Keren banget nih. Kita ucapin selamat dulu dong udah menang perlombaan itu. Nah, pasti setiap orang punya model-model tersendiri dalam bikin puisi kan. Kalau menurut Diva nih, ala-alanya Diva tuh gimana sih bikin puisinya? Modal bikin puisi yang paling pertama dan paling utama itu adalah niat. Bener sih. Karena Gak kalau ada kita- niat, kalau nggak ada akan niat, jadi. nggak akan jadi. Bener, kalau kita udah ada bayangan nih mau bikin kayak gimana, tapi niatnya nggak ada buat bikin, kemungkinan besar nanti bayangannya lama-lama hilang sendiri gitu, nggak jadi. Dan bagaimana yang kedua itu kita meluangkan waktu buat bikin puisi. Jadi kita nggak bisa nih nunggu kita punya waktu luang gitu, tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk hal-hal yang kita suka gitu. Terus yang ketiga mungkin sebenarnya bisa dibilang puisi aku ini masih biasa aja banget ya. Jadi modalnya itu banyak-banyak baca sih, dan kebetulan akhir-akhir ini aku juga lagi suka baca-baca aja gitu, dan ternyata baru tahu juga kalau baca itu bisa menambah diksi yang kita punya ini. Jadi yang tadinya kita nggak tahu nih kata ini, pas jadi kita tahu. baca, oh ternyata Iya. katanya ini, oh ternyata artinya ini ya. Iya benar banget, ternyata banyak banget, ternyata banyak manfaat yang bisa kita ambil dari membaca itu sendiri. Jadi Mungkin itu aja sih. modal yang ala Diva itu tadi, niat lebih Niat dulu, kemudian meluangkan waktu, terus baru banyak baca, nggak cuma memperkaya diri tapi juga memperkaya kosakata dalam diri Benar. kita. Seru banget pasti. Bener banget tuh. Oke, kalau tadi pernah ngalamin masa-masa buntu, terus juga pernah juga mungkin ikut lomba-lomba gitu kan, sampai akhirnya bisa sering bikin puisi yang variatif, beragam, kemudian diksinya juga kalau dilihat-lihat punya Diva nih diksi yang aduh keren banget kayaknya. gitu kan. Nah, menurut Diva sendiri, puisi dalam hidup Diva tuh apa sih? Agak berat ya pertanyaannya ya, puisi dalam hidup gimana ya? Kan ini tuh sebenarnya awal mulanya itu hobi ya. Jadi kayak gimana sih kalau kita punya hobi itu kan, jadi kalau ngelakuin tuh seneng aja gitu. Tanpa paksaan gitu. Iya, kan. tanpa paksaan kayak seneng aja. Jadi kalau misalnya lagi nulis puisi tuh kayak aduh ada sensasi hobinya itu loh, kayak pokoknya misalnya kita lagi ruwet banget kayak aduh udah nggak tahu nih kayaknya hidup ini lagi astagfirullah banget gitu loh ya kan. Lagi aduh nggak tahu nih mau digimanain lagi. Iya, mau digimanain lagi tuh ya bisa dibilang puisi ini sebagai salah satu pelarian gitu ya. Pelampiasan nih. Iya, sebagai kayak yang buat kita ibaratnya kosongin pikiran, buat nulis, terus kayak kita ceritain apa nih keluh kesah kita, dan secara nggak langsung gitu ya, kita kalau nulis puisi itu nanti suatu saat nih pas kita baca lagi jadi lucu gitu puisinya, kayak oh ternyata kita pernah yang ngerasain kayak Ternyata gini dulu gitu. begini ya. Iya, Kalau ternyata. kesahnya begini ya. Iya betul. Oh ternyata kita pernah ngerasain ini juga ya, ternyata bukan cuma orang loh yang bisa ngerasain kayak gini gitu lah. Terus oh ternyata kita juga pernah ngalamin masa yang sesulit ini ya dalam hidup kayak gitu sih paling. Nggak tahu mau gimana lagi nih. Terus pas baca lagi puisinya, oh ternyata dulu lucu juga ya. Iya, jadi lucu gitu, iya bener. Pernah ngalamin juga ya perasaan sedih, perasaan Pasti, galau. pasti. Oh rasanya putus cinta tuh gini. Betul, Oh betul. rasanya Oh, dulu ternyata kalau kecewa galau kayak gini. nulis puisi. Iya, jadi- Bener banget. Jadi ada buka kenangan yang pernah ditulis, yang pernah dialamin gitu. Seru banget. Terus kalau puisi itu kan pasti pengalamannya karena udah sering menulis puisi pasti banyak. Tapi kita mau geser pembahasannya. Jadi pembahasan apa di sini kita? Pasti pada tahu kan pembukaan Asian Games di tahun 2018 dulu Iya, nih, betul. yang bintang tamunya nggak main-main, acaranya juga nggak main-main, pengisian acaranya juga nggak main-main nih. Salah satu Akbar. bener, salah satu kebanggaan tersendiri buat kita Betul. bangsa Indonesia itu tari saman nih, yang pesertanya banyak banget dari berbagai sekolah juga nih. Betul. Kebetulan nih narasumber kita nih salah satu pesertanya nih. Salah satu peserta tari samannya nih waktu itu.
Bisa dong diceritain waktu itu gimana rasanya bisa turut andil di dalam pembukaan acara yang besar banget gitu. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya, mungkin ini itu dibilangnya tuh bukan tari saman tapi tari pembuka gitu loh. Jadi disebutnya tari pembuka Asian Games. Nah, tari pembuka itu menggunakan tari saman gitu. Mungkin kayak gitu nih. Nah, terus itu pesertanya kurang lebih 1.500 orang yang ikut, dan itu benar tadi dari berbagai sekolah. Nah, terus jadi di situ kita latihan itu kurang lebih 4 bulan kalau nggak salah. Lama juga ya. Iya, bulan. Karena emang orangnya banyak banget gitu kan. 1.500 Dan latihannya juga lumayan lama, terus intensif gitu kan. Sampai kita itu sempet kayak sering disband gitu. Pokoknya Jadi disband. agak ketinggalan pelajaran juga ya. Bisa dibilang kayak gitu, tapi karena ini bisa dibilang apa ya, untuk negara gitu loh. Jadi kita diberi apa ya, diberi kayak guru tuh bilangnya tuh ke kita nggak apa-apa kok, apa namanya, nggak apa-apa. Jadi gimana ya, ibaratnya nggak apa-apain gitu, nggak ikut pelajaran karena Dimaklumin kalian gitu iya ya. dimaklumin, betul, karena kalian pengen apa namanya tampil buat Tampilnya juga buat Indonesia gitu iya kan. gitu, buat Indonesia, dan itu suatu kebanggaan yang sangat sih, bener-bener kebanggaan yang, dan gak nyangka juga bisa apa namanya punya peran gitu di dalam acara yang sebegitu besar. Karena awalnya itu ikut bener-bener cuman karena ayo nih apa namanya, nanti kita ada apa namanya, ada acara pembuka Asian Games gitu, ikut yuk apa namanya. Kebetulan kan aku ikut ekskul saman gitu kan, nah diajak itu, terus dipilih juga beberapa orang. Nah terus sudah tuh kita apa namanya, kita ikutin kan. Awalnya itu ngerasanya kayak cuman ya udah ikut aja gitu, Latihan aja gitu iya kan. latihan aja, kayak nggak pernah berekspektasi kalau acaranya ternyata segede itu. Dan waktu di bulan keberapa ya, bulan kedua mungkin ya, waktu kita udah latihan bareng semua itu 1.500 orang dikumpulin di satu lapangan, itu baru merasa kayak wah ternyata acaranya beneran gede. Karena ngiranya tuh kita tuh biasanya latihan tuh ya cuman 80 orang di sekolah, dan itu cuman bikin satu baris panjang gitu kan. Kalau saman kan berbaris gitu ya, satu baris panjang kayak oh ya udah gitu loh. Dan kita tuh cuman nari tuh selama 5 menit. Itu cuma 5 menit doang, literally cuma 5 menit doang gitu. Dan emang gak berasa kan narinya gitu ya, cuma 5 menit gitu. Terus kita juga cuma satu baris biasanya latihan, tiba-tiba pas latihan bareng dikumpulin 1.500 orang, langsung kayak wah Gila nih. Ada rasa yang ternyata beda. ternyata wah ternyata ini bukan main-main gitu acaranya. Acara yang wah banget nih kan. Karena awalnya ya cuman ikut aja gitu. Aja diajak Nggak masang target, nggak masang target. harus ikut nih gitu. Betul, betul banget. Mungkin nggak ada target bakal tampil mungkin bahkan. Iya, dan eskul juga kan paling cuman kayak sekedar paling kayak tampil biasa di sekolah gitu. Iya, soalnya itu juga ada seleksinya gitu kan. Jadi di awal itu kita dipilih 100 orang untuk pelatihan, dan masih ada seleksi menjadi 80 orang. Jadi 20 orang itu apa namanya, yang bisa dibilang masih kurang memadai untuk tampil gitu ya. Itu stop latihannya, habis itu dilanjutin 80 orang ini, dan dipilih 73 orang yang nanti turun ke apa panggung itu pas hari H. Nah 7 orang sisanya itu untuk pengganti gitu, untuk cadangan ya, seperti itu. Satu sekolah itu 73 orang, lumayan banyak juga kalau dalam Hampir separuh ya, angkatan ya, itu bisa dibilang. dan Banyak banget ya. pasti untuk perhelatan yang akbar ini persiapannya juga panjang. Persiapannya pasti melelahkan juga. Pernah nggak sih Diva tuh ngerasa aduh capek banget nih, harusnya Mau nggak usah udahan ikut aja deh, udahan aja deh, gantian aja nyerah deh. aja, cari yang lain aja gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau dibilang kayak gitu pernah ya, karena itu jujur latihannya intensif banget, dan sekalinya latihan itu kita dari siang sampai jam 12 malam tuh baru pulang. Karena itu beberapa kali apa namanya, latihan bareng, terus ada briefing juga kan. Karena orangnya banyak, jadi yang lama itu kita mobilisasinya gitu loh. Apalagi kan gerakannya harus sama nih. Nah iya itu, terus kita dievaluasi juga apa namanya, yang ini nih harus kayak gini gitu. Mungkin waktu itu sih kayak capek banget, tapi
gimana Penasaran ya? nih. Penasaran mau tahu emang kayak gimana sih nanti ini hasilnya gitu. Karena kita di situ ya waktu latihan udah berkumpul 1.500 orang, itu kita direkam, tapi tuh kita nggak pernah dikasih rekamannya. Jadi Jadi penasaran kita- nih. Iya, jadi kita nggak tahu sebenarnya gimana sih Iya. gitu kan. Kan Jadi- kalau- Jadi tuh sempat ada rasa semangat yang turun, tapi balik lagi karena ada balik lagi. motivasi. Iya, Belum bener. lihat nih, belum tahu nih akan jadi kayak gimana. Betul. Terus jadinya gimana? Nah terus pas udah kita dikasih tahu nih videonya gitu, videonya diperlihatkan gitu buat kita yang suka latihan itu, wah itu luar biasa. Padahal itu baru latihan dan kita belum pakai kostum, kita baru pakai baju yang bisa dibilang rekaannya gitu, itu baju latihan tapi udah hampir mirip sama baju buat tampil. Sistem kerjanya gitu yang diganti-ganti warna itu kan. Iya, itu keren banget loh. Itu yang kayak gitu. Terus pas kita lihat, wah ini mah keren banget gitu, ini mah nggak bisa nih disia-siain yang kayak gini gitu. Baru di situ mulai semangatnya tuh udah nggak pernah, maksudnya walaupun capek pulang malam terus pelajaran ketinggalan itu tuh udah nggak peduli, pokoknya pengen Yang penting harus tampil gitu kan. pokoknya Kapan lagi iya bener banget. Udah gitu kita tampilnya di tempat yang luar biasa gede, ditonton banyak orang kan. Itu pokoknya nggak boleh dilewatin, harus tetap termotivasi gitu sampai kita tampil dan harus mengarahkan semua yang kita bisa gitu. Asik. merinding loh ya. Terus Keren banget nih. Pasti kan diseleksi nih tadi katanya, diseleksi juga kan. Nah itu tuh seleksinya susah nggak sih menurut Diva sendiri? dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Jadi kayak deg-degan aja gitu, takut nggak kepilih karena awalnya itu kayak lumayan penasaran kan sama kegiatan ini tuh sebenarnya ini kegiatan apa gitu, buat kayak gimana. Soalnya waktu dijelasin pertama kan masih cuman ikut-ikutan doang gitu ya, tapi pengen gitu tahu sampai akhir, makanya ya kita usaha aja gitu nampilin yang terbaik walaupun lagi latihan gitu kan, supaya bisa kepilih buat tampil sebagai penari utama gitu. Jadi nggak ada yang nggak terlalu susah banget, nggak gampang banget gitu sebenarnya sih. Nah, kalau ngomongin soal ketika penampilan di hari H, tampil di Stadion Gelora Bung Karno yang mana 56 tahun yang lalu itu Asian Games juga digelar di sana, pembukaannya juga di sana. Terus ketika dia tampil ditonton oleh jutaan pasang mata, itu ada perasaan gimana ketika tampil, atau ya udah lost aja gitu? Itu luar biasa, itu pengalaman yang bener-bener nggak bisa banget dan nggak boleh dilupain banget gitu. Kita juga nggak punya nggak megang apapun buat dokumentasi kan, jadi kita mengandalkan ingatan kita sendiri gitu, kayak panca indera kita nih buat menikmati. Wah ini momennya, aduh merinding banget. Beneran merinding sih, Kayak merinding. momennya itu bener-bener kita masuk itu kebetulan ada 2 gate, 2 pintu. Aku yang sebelah kiri gitu, kita masuk ini ke tengah, dan pas kita masuk itu orang-orang di GBK itu udah full, bener-bener full. Dan itu kan lampunya gelap ya, mereka cuma nyalain flash itu. Merinding banget. Belum lagi yang streaming, Bener. makin banyak orang yang nonton. Belum lagi disiarin di TV kan, Betul makin banget. banyak lagi. Itu bener-bener Riuh penonton pasti makin bener kedengeran banget itu. merasa bergetar gitu, rasanya ada semangat, mungkin terharu terharu, bangga, bersemangat, pokoknya pengen nampilin yang terbaik gitu. Walaupun ibaratnya bisa dibilang kan itu 1.500 orang gitu, kita itu tampil bukan sebagai individu tapi sebagai suatu kelompok gitu, dan kita itu harus kerja sama supaya hasilnya bagus kan. bener. Jadi kita nggak lagi mikirin kita harus bagus sendiri, itu enggak. Yang penting kita udah mengarahkan apa yang kita bisa dan sesuai sama prosedurnya gitu kan. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk ganti warna, untuk gerakannya juga gilirannya beda-beda masing-masing ya gitu gitu. ya. Jadi gimana cara kita memanage sebaik mungkin supaya kita itu bisa sesuai gitu. Jadinya nanti hasilnya pokoknya yang paling baik, yang terbaik, dan yang paling bagus gitu. Deg-degan gak sih waktu, jangankan waktu pas tampil, pas baru mau masuk nih, pasti rasanya deg-degan. Jujur campur deg-degan banget. Jadi kita itu sebelum tampil itu ada rehearsal juga kan, latihan juga, dan itu kan belum ada penonton ya, Masih kosong ya, iya, sekalian siang doang. juga gitu, kayak ya udah ada sih deg-degannya karena itu hari H gitu. Cuman nggak lebih deg-degan lagi karena udah ada yang nonton gitu. Waktu ada yang nonton itu kayak bener-bener pas masuk tuh gemeter, tapi gemeternya tuh bukan gemeter
gemeter takut tapi gemeter semangat gitu, Seneng kayak gitu ya. kayak ih nggak sabar banget mau tampil gitu, nggak sabar banget mau ngasih tahu nih kalau kita udah latihan lama banget loh, kita udah latihan semangat banget loh. Pokoknya semua orang harus lihat nih hasil latihan kita gitu. Pokoknya itu pengalaman yang luar biasa banget, kalau diceritain tuh kayak nggak mau berhenti cerita gitu, saking luar biasanya gitu. Terus nggak semua orang bisa berkesempatan. Nah itu Iya, dia, betul banget. itu dia, dan merasa beruntung banget ya punya kesempatan bisa diundang untuk tampil di acara kayak gitu. Itu Jadi bisa dibilang tarian anugerah gitu pembuka mungkin ya, gitu kan. bisa dibilang anugerah mungkin, kayak kesempatan yang wah Nggak itu semua orang bisa dapat. iya, cuman maksudnya 1.500 orang itu banyak, cuman kita bisa menjadi bagian dari 1.500 itu luar biasa Luar banget biasa menurut sih. saya. Jangankan dari 1.500 ya, dari satu sekolah aja tuh bisa kepilih, rasanya udah udah keren Wow, banget sih ini. Iya, betul. Nah, kalau tadi itu ketika sudah selesai tampil di mata banyak orang, apalagi penampilannya itu lumayan nyentrik, bahkan sampai hari ini pun itu masih jadi ikonik gitu, Masih jadi ketika pembicaraan pembukaan Asian Games, betul. Ketika sudah menyelesaikan tugas untuk tampil di hari itu, rasanya gimana? Rasanya lega banget. 4 bulan latihan, terus rehearsal yang benar-benar bisa dibilang capek banget gitu kan, terus hari itu selesai itu rasanya wah akhirnya selesai juga gitu. Tapi bener ya yang orang-orang bilang kalau misalnya kita punya pencapaian terus kita udah sampai di tujuan itu, pasti rasanya malah aduh abis ini ngapain lagi ya gitu loh. Jadi kayak ngerasa ada sedihnya juga gitu, kayak oh kita udah tampil terus berarti udah ada latihannya gitu kan, kayak wah selama 4 bulan nih kita latihan gitu ya dari siang sampai malam, kan bisa dibilang udah jadi rutinitas gitu kan, udah jadi kebiasaan kita selama 4 bulan, terus tiba-tiba udah nggak latihan lagi, itu agak gimana ya, agak sedih sebenarnya, cuman Kayak ada yang kurang nih jadinya, ada yang kurang, hilang nih. kok kayak kosong gitu kan. Cuman kalau diinget lagi betapa kita udah kerja keras banget untuk menampilkan itu, kita kayak bersyukur aja sih, alhamdulillah banget itu penampilannya bisa lancar, terus nggak ada yang terkendala gitu harinya sama sekali. Apalagi sampai hari ini masih bisa ditonton Bisa di bangga banget, lagi bisa videonya secara ulang. Kalau ada yang belum nonton kayaknya sayang banget nih belum nonton. Dan itu jadi kebanggaan tersendiri, pas ya kita yang nonton aja bangga, gimana yang tampil gitu kan pasti rasanya wah keren banget nih, benar. mewakili salah satu tarian yang ada di Indonesia gitu kan. benar. Dari sekian banyak kebudayaan, sekian banyak tarian yang ada di Indonesia, ternyata ada salah satu yang justru digunakan dan Jadi itu jadi membuka, jadi kebanggaan kebanggaan sendiri. juga. Jadi kita sebagai orang Indonesia juga jadi Bangga banget. Jadi ada yang tahu, oh ternyata tuh tari saman tuh begini ya. Ternyata nggak cuman sekedar gerak aja, tapi ternyata tuh harus bisa kompak, harus bisa sama gerakannya juga kan. ada kerjasama di sana gitu dan sebagainya. Ngomongin soal latihan dan penampilan, hari-hari latihan, Tiap hari latihan dulu. nyampe sana siang atau mungkin bahkan bisa dari pagi sampai tengah malam, capek banget pasti. Tapi boleh nggak di-share suka dukanya apa? Mungkin dukanya dulu kali ya. Kalau suka duka tuh biasanya dukanya dulu. Dukanya itu ya ini aja sih, yang sebenarnya dukanya itu jadi lucu sih sebenarnya, karena kan kita latihan tuh sampai malam gitu kan, dari siang. Itu masalahnya itu ada di besok paginya, karena kita harus tetap sekolah kan, Bangun pagi lagi, iya, susah. itu di sekolah itu PR banget, jujur itu di sekolah PR banget, karena luar biasa ngantuknya, itu luar biasa ngantuk, karena kita nyampe rumah jam 12. Kebetulan tuh sekolah aku itu yang paling jauh dari GBK gitu setiap latihan. Yang lain tuh kayak cuma 15 menit gitu, karena kan sekolah di daerah situ. Nah kebetulan aku di Jakarta Timur gitu kan, lumayan Jauh ya ya perjalanannya. Nah itu lumayan jauh gitu kan, terus pulang-pulang udah malam, terus kita bersih-bersih dulu kan, terus besoknya udah bangun pagi lagi gitu Sekolah lagi, aktivitas lagi ya kan. Itu PR banget bener, ngejalanin kelas itu abis malamnya begadang latihan kayak gitu, yang bukan kita begadang biasa kan ya, capek banget, capek fisik gitu kan. Itu PR banget waktu nahan ngantuk selama sekolah itu sih.
energi belum pincang secara full ya full. kan? benar. Atau udah harus Ibaratnya baru merem nih, tapi udah suruh melek lagi, udah suruh aktivitas lagi kan pasti kayak aduh ngantuk banget nih, nggak bisa nih. capek banget, lemas. Terus ada lagi nggak? Mungkin kalau sukanya kalau dukanya ya kayak gitu aja sih, sama waktu gitu ya, waktu kita belajar gitu kan, jadi Susah bener-bener fokus ya gitu. Iya, susah fokus karena banyak potong, terus banyak ketinggalan pelajaran juga kan. Nah tapi kalau dukanya bisa dibilang lebih banyak sih, alhamdulillah. Dari sukanya mulai dari kita dapat pengalaman, terus kita dapat temen di sana dari sekolah yang bisa dibilang lain ya. itu random kan, dari mana aja gitu sekolahnya, dapat relasi kan gitu, terus kita dapat skill juga di situ, skill saman yang ternyata gerakannya kayak gini kalau dari Sekolah lain atau Iya. dari acara itu sendiri pasti beda sama iya sekolah beda kita gitu beda. ya. Ternyata banyak ya variasi Variasi gerakannya. nggak cuman dari sekolah kita doang loh. Ternyata gerakannya itu nggak cuman kayak gini, ternyata ada variasi yang kayak gini gitu. Terus sukanya itu ya paling yang tadi diceritain sih, ketika kita udah tampilnya itu ya perasaan bangga, perasaan terharu, terus bersemangat gitu sih. Sukanya kayak gitu mungkin selama menjalani hari-hari sebagai seorang yang berlatih untuk acara itu gitu. Benefitnya ada nggak ketika setelah menyelesaikan tugas itu? Ada benefit yang diterima nggak sih berupa secara fisik dan sertifikat atau bahkan hal lain? Benefitnya itu mungkin kalau sertifikat ada yang kebetulan sertifikat itu dari penyelenggara itu, tarian itu penyelenggara kegiatan Asian Games-nya ada, kemudian dari sekolah juga dapat, kemudian sertifikat dari DKI juga dapat gitu. Keren banget ya, banyak nih Jadi dari pusat, dari daerah, dari gitu ya. sekolahnya Dari juga sekolah dapat, juga. pasti Apresiasinya yang bener. didapat berarti banyak dan Benar. sangat menghargai Setimpal kinerja. ya. Iya betul. Iya, apresiasi sama apa yang udah dikerjain gitu kan. Terus kalau ini kan secara fisik, kalau nilai yang didapat mungkin tadi ya, saman itu kan tentang kekompakan gitu kan, kerjasama, terus gimana kita bisa menyesuaikan diri, jadi kita bukan jadi unggul, tapi gimana kita bisa menyesuaikan sama yang lain gitu loh, bukan mau bagus sendiri, tapi Gimana kita caranya biar semuanya kita tuh sama-sama bagus. iya, kan? kita tuh harus setara gitu. Kalau di dalam saman mungkin nilainya itu ya tentang itu sih, tentang kebersamaannya. iya, kebersamaannya, kompakannya, banyak banget value yang didapat dari acara itu, karena pengalamannya luar biasa banget sih itu selama 4 bulan itu. Mulai dari awal kita seleksi kan, nggak kenal sama orang, terus kita mulai berbaur kan tuh, Ketemu teman baru gitu ketemu teman kan. baru, walaupun satu sekolah kan kita bisa aja nggak kenal gitu Bisa aja nggak deket cuma tahu nama gitu iya, kan. dan itu bener-bener ngebuat kita ber-80 itu jadi kita kenal loh ternyata gitu. Ternyata ini dari kelas ini yang kayak gitu sih. Jadi ngeblend sama baik. Bener-bener Jadi banget. nyatu nih kita semuanya. Secara nggak langsung juga kita bisa latihan gitu, menyesuaikan diri sama orang-orang yang beda gitu. Kalau di kelas kan cuman itu aja dan Itu aja orangnya nggak berubah gitu loh. benar. Dan ini kan berbagai macam gitu, dan apalagi waktu kita ketemu segitu banyak sekolah itu semakin beragam lagi orang-orang yang kita temuin gitu sih mungkin. Nah, itu dia nih tadi sesi ngobrol-ngobrol kita bareng narasumber kita nih, Diva. Gimana rasanya dijadiin narasumber? Sebetulnya rasanya gimana ya? Gak nyangka sih bisa dijadiin narasumber, karena bisa dibilang pengalaman aku terkait puisi itu masih minim banget, dan itu terkait jadi penari pembuka di Asian Games itu adalah suatu bisa dibilang kesempatan yang nggak pernah diduga-duga gitu. Jadi semoga aja dari apa yang udah aku ceritain gitu, dari pengalaman yang aku punya itu bisa menambah wawasan teman-teman gitu, menambah wawasan kalian berdua juga. Jadi tahu nih, kayak gini ya ternyata kalau sudut pandang dari ini gitu. Jadi nggak cuma lihat dari hasilnya aja, tapi bisa tahu gitu prosesnya tuh gimana. Prosesnya betul. Nah, Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Terima kasih nih Diva, waktunya karena sudah juga. meluangkan waktu untuk kita berdua, dan untuk teman-teman juga yang nonton video ini nantinya. Terima kasih juga atas semua cerita pengalaman yang
Aduh, luar biasa Luar hebatnya, biasa, keren banget keren nih. banget, pengalaman yang membanggakan, bahkan saya sendiri pun ngiri gitu Bener, kalau kayak, dengar ceritanya. kok bisa ya gitu Iya, kan. betul, tapi sayangnya waktu kita terbatas, jadi mungkin bisa kita ngobrolin lagi di lain waktu, di lain Iya, kesempatan, ketika nantinya kita ada waktu lagi. Akan nggak sabar nih untuk ngobrol lebih banyak lagi di waktu yang akan datang. Jadi Iya, itu dulu dia video kita ngobrol-ngobrolnya. ngobrol-ngobrol sama Diva hari ini. Sampai jumpa di lain Sampai jumpa lain waktu.